Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar fisika pada hari ini, kami meminta satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas telah membantu dan memimpin doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Berapa orang? Dua. Kabarnya bagaimana? Keterangannya? Sakit apa? Bagi yang sakit kita doakan teman kalian supaya cepat sembuh. Supaya bisa kembali bersama kalian lagi, kita bisa belajar sama-sama dan kita bisa kumpul bersama. Kan kalau sama-sama kita lebih senang ya kalau banyak teman yang bisa sehat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Dan kita sudah paham itu, sudah kita pelajari, dan materi ini pun pada hari ini masih ada kaitannya dengan materi tersebut, yaitu materi yang kita pelajari itu pada pembahasan elastisitas. Ya, bisa dilihat di sini elastisitas itu seperti ini. Apabila gaya yang diterapkan, maka pada suatu benda itu akan memiliki sifat elastis. Nah, dan pengertiannya juga elastisitas itu bisa dikatakan sebagai kecenderungan pada suatu benda, itu berupa dalam bentuk panjang, lebar maupun tingginya, tapi masanya tetap. Hal itu disebabkan karena ada gaya-gaya yang menekan benda tersebut. Coba perhatikan gambar berikut. Ini yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah sering bermain mungkin dengan adik kalian atau teman kalian. Seperti ini. Ini apa yang namanya? Garis. Tahu semua ya garis ya? Tahu. Apa ada yang biasa disebut yang bentuknya tulisan? Bukan fungsinya apa ya? Untuk mengukur, bukan untuk menukir teman ya. Nanti luka, baru lihat rekod lagi. Nah, itu kalau dilihat di gambar seperti ini. Ya, apa? Bisa. Kalau kita berikan dorongan, tekanan, terus dia kembali. Coba lihat. Apa yang terjadi? Dia kembali. Kembali karena apa ya? Karena adanya gaya. Jadi ini misalnya ternyata kalau diberikan gaya, dia melengkung, terus kita lepaskan, dia kembali. Kita tidak tahu nih seperti apa. Tapi benda ini atau misal ini bisa dikategorikan sebagai dalam beberapa benda yang memiliki sifat elastis atau elastisitas. Guru ingin menunjukkan lagi. Kalau ini ada beberapa jenis bahan, dan hari ini kita akan belajar tentang subpokok materi dari elastisitas, yaitu namanya subpokok bahasan elastisitas barang. Ini kira-kira nama bendanya atau barang apa? Karet dengan saya sudah pernah lihat karet? Sudah ya? Masa karet itu fungsinya untuk apa? Bukan untuk menjepret apa adanya? Bukan ya, jangan. Adanya disakiti lagi, korban lagi. Nanti yang repot siapa kalau yang disakiti? Kakaknya atau mamanya? Terus karet, kalau diberikan gaya atau ditarik akan terjadi apa ya?
kayak psikoterapis. Ya, mantap sekali. Nah, mengapa demikian itu? Bisa kembali, bisa tidak kembali, bahkan putus. Dengan demikian, untuk pembelajaran ini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, berdasarkan tempat duduk ya, tidak usah terlalu jauh-jauh. Silakan, Pak Guru akan menunjuk menjadi ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2, sedangkan yang ada sebagai Pak Guru ada kelompok 3. Silakan ketiga kelompok yaitu 1, 2, dan 3 untuk menentukan atau berdiskusi menunjuk ketua kelompoknya. Silakan duduk untuk menunjuk ketua kelompoknya. Pak Guru kasih waktu beberapa saat. Silakan untuk menunjuk temannya menjadi ketua kelompok. Di sini kelompok 2 siapa untuk jadi ketuanya? Saya kan menjadi Kelompok 1 siapa ketuanya? Kelompok 3 siapa ketuanya? kelompok 1 ketuanya Rocky. Bagaimana semua sudah? Sudah Menunjuk ketua kelompoknya. Dan sudah banyak ketuanya? Sudah. Pak Guru meminta masing-masing ketua kelompok untuk maju menghadap Pak Guru. Pak Guru punya bingkisan. Pak Guru suruh membawa hadiah. Banyak. Pak Guru punya sesuatu hari ini buat kalian. Kelompok 1, kelompok 2. Pak Guru kasih kalian sesuatu kalian butuhkan. Ingat, jangan dipakai panah temannya, jangan ya, nanti sakit. Terus kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kembali ke untuk ketua kelompok, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, hadiahnya sudah Pak Guru bagikan. Anak-anak sekalian, silakan Pak Guru sudah membagikan kepada kalian yaitu berupa LKPD. Di situ silakan dibaca. Ada beberapa petunjuk yang diberikan. Silakan dibaca. Silakan berdiskusi, mengumumkan pendapat, memberikan penyampaian kepada temannya, ketua kelompok. Silakan melakukan percobaan. Ya, Pak Guru kasih waktu. Saya berklik. Ya. Jadi Pak Guru memberikan lembar kerja. Di situ diberikan alat dan bahan. Di situ ada bahan berupa karet gelang, benang jahit dengan paper clip yang biasa kita sebut di sini untuk penjepit kertas. Tapi ada fungsi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang nggak punya jepit rambut bisa dipakai. Jepit rambut. Makanya di sini perlu pilih yang warna-warni. Ya silakan berdiskusi, mengeluarkan pendapat. Boleh berapa nih? Ayo, kelompok 2. Asik. Silakan.
Yang lainnya bantu mungkin ada pendapat boleh. Untuk kelompok 3 bagaimana Putri? Aman? Aman. Ya, silakan lanjutkan. Awas nanti karetnya putus kena temannya. Tidak apa-apa, tidak menangis. Hati-hati jaga keamanan kerja. Jadi kita akan berdiskusi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah ada. Ini kan. Nanti hasil dari pengamatan kalian dituliskan atau dicantumkan di LKPD kalian. Nanti kalau diminta menyimpulkan kalian sampaikan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi, hasil kalian praktek. Nah, kalian bisa membuktikan pada ketiga kelompok ini 1, 2, dan 3. Karet pada saat ditarik bagaimana? Cantumkan di situ. Begitu juga dengan benang jahit. Bagaimana? Silakan dicantumkan. Dan jangan lupa untuk benda yang ketiga di sini yang permanent itu kalian juga lakukan tindakan kepada benda tersebut dan hasilnya juga dituliskan. Ya, tuliskan saja. Langsung kalian rumah tuliskan. Kalau dia bisa tahu aja, tapi kalau kita itu ternyata di jangan teman-teman ya tuliskan semua di dalam LKPD kalian. Ya, bisa. Ya, silakan diskusikan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Bagian karet, kenapa putus, benang jahit, bagian apa, perubahannya apa. Silakan hasilnya dicantumkan saja.
Silakan, masih ada kesempatan atau waktu berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Terus yang benda ketiga apa sudah dilakukan uji coba atau penelitian? Sudah. Yang kelompok tiga beban apa benda ketiga sudah dilakukan penelitian juga? Yang paperclip? Yang apa yang benda ketiga juga? Yang dicoba akan dibuat tidak. Untuk melakukan uji coba Pak Guru kami dan lakukan lagi coba. Nanti hasil kalian lakukan di jadi semua kelompok sudah bisa menarik kesimpulan dari hasil praktik itu? Sudah? Atau masih ada yang dikerjakan? Ya silakan kerjakan bersama sini. Mana yang sudah selesai? Ya. Nah, kelompok mana yang sudah bisa menyimpulkan dan sudah bisa untuk mempresentasikan hasil percobaannya? Kelompok mana yang sudah siap? 1, 3, 2, atau 2 dulu, 3 dulu, 1. Yang sudah siap langsung ke dulu, saya siap. Silakan, kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan? 1. Mana tadi siapa yang mulai? Oh 3 yang belakang mana? 3 dulu. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya, dan kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh memberikan masukan, tanggapan. Silakan kelompok 3, waktu dan tempatnya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Al-Hadis. Nama saya Putri Farisa Zainuddin. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3,
tentang benda elastis, benda plastis, dan kelelahan logam. Karet akan bertambah panjang ketika ditarik dan akan kembali ke bentuk semula ketika tarikan dilepaskan. Benda-benda yang memiliki sifat demikian disebut benda elastis. Sebaliknya, benang jahit tidak dapat bertambah panjang seperti karet saat ditarik. Apabila ditarik terus-menerus, benang jahit akan putus. Benda yang memiliki sifat seperti benang jahit tersebut dinamakan benda plastis. Jadi, benda elastis adalah benda yang akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan hilang. Sebaliknya, benda plastis tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk tersebut dihilangkan. Elastisitas benda memiliki batas-batas tertentu. Apabila gaya yang diberikan pada benda elastis melebihi batas elastisnya, maka benda tidak akan kembali seperti semula atau mengalami perubahan permanen. Dengan demikian, benda mengalami perubahan bentuk permanen seperti yang telah kami peragakan. Siswa, karet akan putus jika ditarik sekuat tenaga. Kelelahan logam. Bukti kelelahan logam yaitu partiku. Ketika penjepit kertas dibengkokkan 1 atau 2 kali, pegangannya yang diberikan masih dalam batas elastisitasnya. Akan tetapi, ketika penjepit kertas dibengkokkan berulang kali atau cyclic stress, penjepit akan kehilangan sifat elastisnya dan mengalami perubahan permanen, yaitu patah. Logam penjepit kertas menjadi panas karena pegangannya yang diberikan berulang kali, menyebabkan terjadinya gesekan antara partikel penjepit kertas ketika berubah bentuk. Ujung yang patah terlihat menyempit karena tegangan yang diberikan melampaui batas elastisitasnya, sehingga terjadi perubahan bentuk yang permanen atau deformasi plastis. Kumpulan yang kelompok 3 berikan adalah benda elastis adalah benda yang akan bertambah panjang ketika ditarik dan akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan benda plastis tidak akan bertambah panjang ketika ditarik dan akan putus jika ditarik secara terus-menerus. Kelelahan logam, jika penjepit kertas dibengkokkan 1 atau 2 kali tidak akan patah, sedangkan jika berulang kali penjepit kertas atau paper clip akan mengalami perubahan permanen yaitu patah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya baik, dari kelompok lain atau 1, 2 bisa bertanya kalau bertanya atau masukan. Ya. Saya Nadia Puspita Sari dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimanakah perubahan bentuk penjepit yang patah? Ujung yang patah terlihat menyempit karena tegangan yang diberikan melampaui batas elastisitasnya sehingga terjadi perubahan bentuk yang permanen, yaitu deformasi plastis. Oke, makasih. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau masukan? Ya, kelompok 2 silakan dikasih kesempatan. Perkenalkan, nama saya Marita. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Apakah benang jahit memiliki sifat yang sama dengan karet saat ditarik dan Kami mempersilakan teman dari kelompok kami akan menjawabnya. Perkenalkan nama saya dan Yasser. Saya ingin punya pertanyaan dari kelompok 2. Tidak, karena benang jahit tidak dapat bertambah panjang
memiliki sifat benda plastis. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, beri aplaus. Terima kasih sudah menyampaikan hasil dari diskusinya yang sudah dilakukan. Berikutnya, teman-teman yang sudah siap? Satu, ya silakan. Berbicara sama kedua kelompok. Silakan kelompok untuk menyampaikan. Dan kelompok yang lain, yaitu 2 dan 3, boleh memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Puspitasari. Dari samping saya, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 1. Benda elastis, benda plastis, dan kelebihan logam. Benda elastis adalah benda yang akan kembali ke bentuk semula segera setelah gaya yang dikerjakan padanya dihilangkan. Sebaliknya, benda plastis tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk tersebut dihilangkan. Benda elastis yaitu seperti karet gelang ya, yang ditarik akan memanjang dan dilepaskan dia akan kembali ke bentuk semulanya karena dia termasuk dalam benda elastik. Sedangkan benda plastis seperti benang jahit apabila ditarik dia tidak akan kembali ke bentuk semula karena dia termasuk benda plastis. Kelebihan logam. Ketika penjepit kertas dibengkokkan 1 atau 2 kali, tegangannya yang diberikan masih dalam batas elastisitasnya. Akan tetapi ketika penjepit kertas dibengkokkan berulang kali, penjepit akan kehilangan sifat elastisitasnya sehingga mengalami perubahan bentuk yang permanen, yaitu patah. Logam menjepit kertas menjadi panas karena tegangan yang diberikan berulang kali menyebabkan terjadinya gesekan antar partikel. Penjepit kertas ketika berubah bentuk, ujungnya yang padat terlihat menyempit karena tegangan yang diberikan melampaui batas elastisitasnya, sehingga terjadi perubahan bentuk yang permanen atau deformasi plastis. Kesimpulan dari kelompok kami akan saya berikan kepada teman kami. Adlan. Perkenalkan, nama saya Andi Farlan dari kelompok 1. Pada kelompok saya yang telah menyampaikan hasil diskusi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa benang jahit tidak dapat bertambah panjang seperti karet saat ditarik. Apabila ditarik, benang jahit akan putus. Benda yang memiliki sifat seperti benang jahit dinamakan benda plastis. Dengan demikian hasil diskusi kami, apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya silakan. Pertanyaan. Saya dari kelompok, perkenalkan nama saya Fadila. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Mengapa bagian yang patah terasa panas? Tolong dijelaskan. Karena tegangan diberikan berulang kali melampaui batas elastisnya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Putri Parsada Yudin ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu Tadi kan dia bertanya tentang kenapa patahan terasa panas. Nah, kenapa yang kau jelaskan itu tentang patahan? Nah, kan tadi kau bilang begini, benda yang dibengkokkan secara terus akan patah karena melewati batas elastisitas.
durasitasnya. Tadi tanya itu ditanya itu kenapa benda bisa panas berapa lama? Karena adanya gesekan antar partikel. Saya Putri Fadlurenuddin ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu kenapa penjepit kertas jika dibengkokkan 1 atau 2 kali tidak akan patah? Alasannya Pertanyaan tersebut akan saya berikan kepada teman saya. Karena tegangan yang diberikan masih dalam batas elastisitasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus buat ya kelompok yang belum lanjut ya. Sudah siap ya? Kelompok 2 silahkan menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya pendengar semua. Kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan tentang bahan plastis dan penyediaan logam. Ya, jadi yang pertama di sini karet ketika ditarik akan memanjang dan ketika dilepas akan berbentuk kembali semula. Tetapi ketika ditarik terlalu panjang seperti ini akan putus karena melampaui batas elastis. Yang kedua, sini benang ketika ditarik akan langsung putus karena tidak memiliki sifat elastis. Tapi sebaliknya, benang memiliki sifat elastis. Dan di sini logam ketika dibengkokkan secara 1 atau 2 kali karena itu akan patah karena masih ke tegangan yang tapi ketika logam dibengkokkan secara terus-menerus akan patah di sini karena melewati batas elastis. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, silakan tanya. Kalau ada pertanyaan kelompok 1 dan 3 silakan. Kenalkan, nama saya Fadila Sudirman. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok. Mengapa benang jari tidak bertambah panjang jika ditarik? Tadi apa? Mengapa benang jari tidak bertambah panjang jika ditarik?
teman saya ini jawab. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apabila benang ditarik terus-menerus akan putus karena tidak memiliki sifat elastis. Kami ingin menggambarkan pertanyaan yang tadi, kenapa benang jahit tidak bertambah panjang jika ditarik, bukan kenapa benang jahit akan putus. Benang jahit tidak dapat bertambah panjang seperti karet saat ditarik. Apabila ditarik terus-menerus, benang jahit akan putus karena kehabisan sifat elastisnya. Kami masih berhubung dengan jawaban yang kami terima dari kelompok 2. Karena sudah melebihi batas elastisnya. Yang kami tanyakan, kenapa benang jahit tidak bertambah panjang, bukan kenapa benang jahit akan putus. Baik, mungkin temannya akan menambahkan jawabannya. Ya, tadi hasil diskusinya itu benang jahit itu bagaimana? Karena benang jahit bukan benda elastis, tapi benda plastis. Berarti Ini lagi masing-masing. Ini berapa? Ya, aku jangan lupa. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir. Saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan perbedaan logam? Apa yang dimaksud dengan perbedaan logam? Baik, teman-teman di kelompoknya juga bisa menambahkan. Sama. Kan hasil diskusi kelompok. Jadi buah pikiran kalian boleh disampaikan. Bukan hasil mereka berdua, tapi mereka mewakili dari kelompok kalian. Silakan. Boleh kelompok kedua. Apakah yang dimaksud dengan perbedaan logam? Silakan jawabannya ke teman-teman saya. Apakah yang dimaksud dengan kelelahan logam? Atau batibul. Atau batibul? Soal nomor 7. Coba hasil diskusinya. Ya silakan temannya bisa bantu. Ya.
Sudah ada, silakan. Boleh, bisa. Perkenalkan, nama saya Idam Hitam. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Ketika di kertas diminggukan 1 atau 2 kali. Ketika diminggukan 1 2 kali, tegangan yang diberikan masih dalam batas elastisnya. Akan tetapi ketika penjepit kertas dibengkokkan berulang-ulang kali, penjepit akan kehilangan sifat elastisnya sehingga mengalami perubahan bentuk yang permanen, yaitu patah. Kami tidak mempertanyakan di situ. Pertanyaan kami, apakah yang dimaksud dengan kelelahan logam? Apa yang dimaksud? Bukan Apa yang dimaksud? Bukan cara terjadinya. Karena terjadinya kegeseran logam. Pertanyaannya di sini, apakah yang dimaksud dengan kelelahan logam? Itu mencakup ke pengertian, bukan cara terjadinya. Kelelahan. Kelelahan. Oke, baik, mungkin yang bertanya kelompok 1, kelompok 2 dan sudah menjawab. Atumnya dan tambahan. Mungkin kelompok 3 mau menambahkan jawaban dari kelompok 1 boleh. Silakan juga lakukan kesempatan. Kita sharing ya, diskusi. Dengan kelompok 3 juga. Ternyata teman saya Fizioterapi, saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelelahan logam adalah kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang atau cyclic stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisitasnya. Kami puas, makasih. Baik, sampai di sini ada kalau Apakah masih ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Kata Kamala. Saya akan memberi kesimpulan elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk panjang, lebar, dan tinggi, tetapi maksudnya tetap. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan dan menariknya. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih kelompok 2. Baik, dari hasil pengamatan, diskusi, dan praktek kalian, pembelajaran kita ini mungkin ada yang bisa membantu Pak Guru menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan satu orang menyampaikan kesimpulannya. Ya, saya pengamatan pribadi dari kelompok 3 ini Bapak Guru menyimpulkan kelemahan logam. Ketika menjepit kertas atau paper plate dibekukan 1-2 kali, itu masih dalam batas tegangannya, masih dalam batas elastisnya. Akan tetapi penjepit kertas dibekukan berulang-ulang kali akan kehilangan sifat elastisnya. Namun akan mengalami perubahan yang permanen, yaitu patah. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih aplaus. Ya, satu orang lagi yang bisa menambahkan. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari Pianyari. Saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan tentang benda elastis. Karet yang ditarik akan bertambah panjang dan
akan kembali dibentuk semula ketika dilepas. Benda-benda yang memiliki sifat berikut ini adalah benda elastis. Cukup dari saya sekian. Terima kasih. Baik, super baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan juga? Masih ada? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Farlan dari kelompok 1. Saya dapat menyimpulkan bahwa apa yang disebut benang plastis yaitu contohnya benang jahit. Benang jahit tidak dapat bertambah panjang seperti karet saat ditarik. Apabila ditarik terus-menerus, benang jahit itu akan putus. Benda tersebut memiliki sifat yang dinamakan benda plastis. Baik, terima kasih. Baik. Sudah cukup ya, kesimpulannya sudah bisa ditarik dari hasil pembelajaran kita ini. Itu tadi hasil yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Lalu ucapkan terima kasih kalian masih tetap semangat belajar mengikuti pelajaran di hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Dan pertemuan yang akan datang kita akan lanjut materi kita, yaitu selanjutnya itu tentang hukum Hooke. Jadi jangan lupa sampai di rumah kalian membaca lagi materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sekian dari Pak Guru untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.